Selamat siang, Abang Tete dan teman-teman semua. Kembali lagi bareng saya, Sri Wulandari Sumamora, praktikansi pertama pada praktikum penelitian operasional yang kedua. Nah, di sini saya akan tag sebuah video sebagai bentuk pemenuhan tugas mingguan pada praktikum penelitian operasional yang kedua. Nah, kita telah memasuki modul 5, yaitu Markov Analysis dan juga Game Theory. Yang dimana Markov Analysis itu adalah probabilitas di mana kejadian hari ini tidak bergantung pada kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, kita langsung aja ke soal yang pertama, yaitu di kota Surabaya, masyarakat banyak menggunakan dua layanan e-wallet, yaitu ada OVO dan juga Dana. Nah, pada awal tahun pengamatan, 55% pengguna itu menggunakan OVO. Nah, 45% itu menggunakan Dana. Nah, data itu menunjukkan pada tahun berikutnya itu 82% pengguna OVO tetap menggunakan OVO. Nah, sedangkan 18%-nya lagi itu berpindah ke Dana. Nah, sementara 76% itu tetap di Dana, kalau itu untuk pengguna Dana. Nah, sedangkan sisanya itu pengguna Dana itu menggunakan ke OVO. Nah, dengan asumsi jumlah total pengguna e-wallet itu di kota tersebut itu menetap. Nah, tentukan proporsi pengguna masing-masing layanan selama 3 tahun ke depan menggunakan analis Markov, serta tentukan proporsi steady state-nya dan interpretasinya. Nah, kita sekarang ke RStudio. Nah, di sini kita definisiin dulu vektor awalnya itu, proporsi pengguna yang saat ini. Kan tadi itu 55 sama 45%. Di sini 0,55, 0,45. Nah, kita bisa kasih di sini hashtag-nya, yaitu 55% adalah OVO, dan 45% adalah Dana. Nah, udah. Setelah dari sini, kita definisiin matriks transisinya, dilambangkan dengan P. Nah, matriksnya itu kita masukin tadi yang 78%, 18%, 76%. Nah, kita bisa masukin di sini itu adalah 0, di sini kita lihat bahwa ada 82%. Itu artinya kita masukin angkanya 82, 0,82, terus 0,18. Nah, ini kita tahu dari OVO ke Dana, terus dari OVO yang pertama ini dari OVO ke OVO. Nah, kalau yang ini dari OVO ke Dana. Nah, kemudian yang kedua itu, nah di sini kita masukin 0,24, 0,76. Nah, kenapa sih tadi kan 0,24 tuh ada di soal ya? Nah, kita kan tahu pengguna dari Dana itu tetap di Dana tuh tadi 0,76. Nah, sisanya itu kan probabilitas tuh 1 kan. Nah, itu artinya 1 dikurang 0,76, sisanya itu 0,24. Nah, makanya di sini kita kasih hashtag juga dari Dana ke OVO, dari Dana ke Dana. Oke, udah. Nah, by-row-nya true dan juga end-row-nya itu 2. Nah, barisnya kan 2 ya. Nah, nanti kita run bareng-bareng. Nah, di sini kita menghitung distribusi penggunanya selama 3 tahun, karena tadi yang ditanya itu adalah 3 tahun. Nah, kita bisa lihat ya 3 tahun ke depan. Nah, kita lihat bahwa state-nya itu ada 3. Berarti state 1 dimulai dari state 0, terus hingga ke state 3. Nah, kemudian kita menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahunnya, yang dimana di sini itu kan years ya. Nah, kita masukin sini itu adalah 0, 1, 2 hingga ke 3. Nah, stage-nya tadi, nah RBN itu menggabungkan stage-nya, yaitu state 0, state 1, state 2, state 3. Nah, di sini kita masukin kolom names-nya itu apa. Nah, di sini kolom names-nya itu kita kasih OVO sama Dana. Nah, kemudian row names-nya itu kan, ini tadi dalam tahun kan, nah kita masukin di sini itu adalah tahun. Nah, kemudian udah, kita menginstal library matriksnya atau XPM-nya, kemudian kita mencari steady state-nya, yang dimana di sini tuh steady state-nya, di sini kan ada persen pangkat 100. Nah, itu artinya bahwa ininya hasilnya nanti itu dipangkatkan 100, jadi P-nya itu dipangkatkan 100, yang dimana ketika dia dipangkatkan dengan 100, seiring berjalannya waktu nanti itu akan mendekati, nilainya itu akan semakin lama dan pada akhirnya akan mendekati titik stabilnya, yaitu steady state-nya. Nah, kita bisa run. Itu artinya 55% di sini kita pengguna menggunakan Dana dan OVO, dan 45% itu menggunakan Dana. Kita run. Nah, udah. Nah, sekarang kita run definisi matriks transisinya. Nah, udah. Kita hitung, kita run distribusi penggunanya selama 3 tahun ke depan. Nah, kita tampilkan hasil proporsinya tadi. Nah, udah.
Terus kita di sini aku interpretasiin yang dimana pada tahun 0 itu pengguna OVO-nya itu yaitu 555 atau setara dengan 5.500.000 orang. Nah, sedangkan jadi pada tahun 0 itu pengguna OVO itu adalah 0,55 orang atau 55%, dan itu 45%. Nah, sedangkan tahun pertama itu di 0,55 559. Jadi naik 0,009. Kemudian sedangkan dana itu pada tahun pertama itu dia turun. Nah, menjadi 0,441. Nah, tahun kedua itu 0,56.422 untuk OVO, dan sedangkan untuk dana itu adalah 0,4357.800. Nah, kemudian sedangkan tahun ketiga itu OVO-nya, pengguna OVO-nya itu 0,5672.476, sedangkan untuk dananya sendiri penggunanya itu adalah 0,432724. Nah, kemudian kita cari nih, kita install library-nya untuk mencari steady state-nya. Nah, maka berdasarkan hasil run kita memperoleh steady state-nya itu yaitu 0,5714126286 untuk OVO, dan untuk dana 0,4285714. Itu artinya 3 tahun ke depan pengguna OVO itu naik dari 55% menjadi 0,571426, atau kita persenkan menjadi 57% dari pengguna yang ada. Nah, sedangkan untuk dana itu dia turun, yang dimana dari 0,45% menjadi 0,42%, atau jadi dari 44% menjadi 42%, atau setara dengan 0,42,85714. Nah, sekarang kita beralih ke POMQM. Nah, yang pertama itu kita pilih, karena itu tadi Markov and List, kita pilih Markov and List. Nah, kemudian kita kasih title-nya atau judulnya, kita bisa bikin soal 1. Nah, kemudian numbernya 2, karena tadi cuma ada 2, OVO dan itu. Dan dana, kita kasih di sini OVO. Dan satu lagi dana. Nah, di sini inisialnya tadi 55. Inisialnya itu adalah 0,55, dan ini adalah 0,45. Nah, di sini tadi 82. 0,82, di sini adalah 0,18. Nah, di sini ada 0,24 dan di sini 0,76. Kita bisa langsung solve. Nah, kita bisa lihat bahwa berdasarkan Markov analysis yang kita lakukan, solusinya kita mendapatkan bahwa OVO itu adalah 0,5714. Nah, sedangkan OVO ke dana itu yaitu 0,4286. Nah, sedangkan dana ke OVO sama dan juga dana ke dana sama. Itu artinya kita berdasarkan hasil analisis yang kita telah lakukan, kita mendapatkan sekitar 57,1% pengguna yang akan menggunakan OVO, sedangkan terdapat 42,8%, atau bisa kita genapkan menjadi 0,429 atau 42,9% yang akan menggunakan dana. Nah, walaupun distribusinya dari awal itu berubah-ubah, pada akhirnya juga sistem akan stabil atau akan mencari titik steady state-nya. Nah, sehingga analisis Markov ini menjadi cara ataupun menjadi metode untuk menentukan kita dalam menentukan steady state-nya dalam penggunaan OVO dan juga dana. Itu artinya bahwa pengguna OVO itu cenderung meningkat, sedangkan pengguna dana itu cenderung menurun. Dari OVO sendiri itu meningkat 2%, sedangkan dari dana itu menurun sekitar 2%. Mungkin itu dari soal yang pertama. Sekarang kita soal yang kedua. Nah, sekarang kita ke soal yang nomor 2, yaitu dalam industri agroindustri yang semakin kompetitif. Nah, Green Bean Corp dan Nusantara Rose itu merupakan 2 perusahaan pengelolaan kopi yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan keuntungan. Nah, kedua perusahaan ini memiliki 3 alternatif. Di antaranya itu ada mesin roasting otomatis atau RO yang berfungsi untuk meningkatkan konsistensi kualitas. Kemudian yang kedua ada sistem monitoring IoT atau SN untuk pengawasan proses secara real time. Dan yang ketiga itu ada hybrid processing atau HP yang dimana mengombinasikan keduanya untuk fleksibilitas maksimal. Nah, setiap perusahaan yang akan memilih salah satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya, dan hasil keuntungan atau dalam juta rupiah bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel payoff yang mempresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan, kemudian tentukan strategi optimal yang dapat dipilih menggunakan pendekatan teori permainan maksimi, minimax, dan keseimbangan NAS. Oke, di sini kita bisa lihat tabelnya.
Di sini kita tahu bahwa soal yang kedua itu kan game teori ya, di mana ada kata persaingan, ada dua perusahaan gitu. Nah, kita ketahui bahwa game teori itu adalah suatu permainan di mana perusahaan tadi Green Bean Corp dan Nusantara Ros itu melakukan persaingan di mana memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Nah, maka dari itu game teori ini adalah permainan atau persaingan antara dua perusahaan atau bisa lebih, yang dimana untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Nah, maka dari itu yang pertama itu kita menginstal daripada package LPsolve-nya, yang dimana game teori ini install package ini adalah LPsolve, dimana linear programming, itu artinya kita menginstal linear programming dan kita menginstal matrix library-nya atau matlib-nya. Kita bisa run dulu. Nah, kemudian sambil menunggu, oke, kemudian kita bisa membuka library-nya daripada library linear programming self-nya dan juga library matlib-nya. Kita bisa run. Kemudian kita bisa membuat matriks payoff-nya. Nah, sebelum kita run, kita isi dulu nih matriksnya. Matriksnya itu kita bisa lihat dari tabel tadi. Dari tabel itu adalah matriksnya 789257. 78 7892 9257 293914 293914 dan yang ketiga itu ada 375732 375732. Kita bisa run ulang. Nah, udah. Kemudian kita langkah selanjutnya itu kita menentukan strategi Green Bean Corp-nya, yang dimana kita menentukan maksiminnya. Nah, kita mencari nih nilai minimum dari setiap matriksnya. Nah, matriksnya kita bisa run baris dari setiap baris ya. Nah, dari sini kan kita udah dapat nih barisnya itu kan ada 57, 14, dan 32 berdasarkan yang paling minimum gitu. Nah, kita bisa menentukan nih nilai maksimalnya berapa setiap barisnya. Nah, kita tahu bahwa nilai maksiminnya itu adalah 57. Kemudian atau nilai tertinggi bisa dibilang ya, nilai tertinggi dari barisnya itu adalah 57. Nah, kemudian kita menentukan strategi Nusantara Ros-nya. Di sini kita ngambil nilai yang paling minimax-nya gitu. Atau nilai terendah dari kolom. Kita bisa run. Nah, ini udah dapat nilai terendah dari kolomnya. Nah, kemudian kita tentukan nilai yang paling rendah tuh nilai berapa. Nah, kita menentukan nilai minimalnya. Nah, kita tahu bahwa nilai minimal itu 57. Nah, kemudian kan tadi itu ada keseimbangan NAS-nya, atau bisa dibilang itu adalah saddle point. Nah, saddle point itu adalah ketika maksimin dan juga minimax itu sama. Jadi kayak contohnya maksiminnya 1, minimaxnya 1. Nah, itu saddle point artinya keseimbangan NAS-nya itu 1. Dan itu artinya bahwa kedua perusahaan itu memiliki titik keputusan atau titik di mana mereka itu memiliki saddle point. Bisa bahwa strategi yang satu, ketika perusahaan satu menentukan strategi satu, itu artinya perusahaan dua mengikuti strategi daripada perusahaan satu tersebut. Kita bisa run, yang dimana kita mencari saddle point-nya itu. Nah, ketika saddle point-nya itu tidak sama nantinya, maka saddle point ditemukan dengan nilai. Nah, itu artinya bahwa kalau sama dia akan ditunjukkan saddle point-nya, contohnya kayak kalau 2 ya 2 gitu. Nah, sedangkan di yang lain kalau tidak sama, maksimin dan minimaxnya itu akan dicantumkan di mana tidak ada saddle point. Nah, kita bisa run. Nah, kita dapat bahwa berdasarkan atau hasil analisis atau penyelesaian telah kita lakukan, saddle point ditemukan dengan nilai 57. Itu artinya bahwa terdapat strategi yang stabil di mana kedua belah pihak atau kedua perusahaan tadi antara Nusantara Ros dan juga Green Corp itu memiliki atau tidak merubah pilihannya atau tidak merubah strateginya, atau yang dimana kita ketahui bahwa titik saddle point-nya itu adalah di antara RO dan juga pH-nya. Kita bisa lihat di sini. RO dan pH-nya di mana itu adalah 57. Nah, di sini kita bisa lihat ininya 57. Nah, kemudian itu aja untuk di RStudio. Nah, kemudian kita bisa ke POMKM. Nah, POMKM ini kita langsung klik, kita bisa klik ke game teori. Nah, game teori ini kita masukin dulu. Nah, kita masukin, bisa kita kasih soal 2.
Nah, kan tadi itu 3 kan, ada kolom dan barisnya. Ketiga. Oke. Nah, di sini tuh kita pilih nih strategi 1. Tadi kita bisa lihat bahwa strategi 1 itu di sini ROSMHP. Kita bisa tulis strategi RO strategi SM dan strategi HP. Udah, kita tinggal masukin angka-angkanya tadi. 7892 dan 57. 29 39 14. 29 39 14. Dan yang ketiga itu barisnya 37 57 32. 37 57 dan 32. Kita bisa solve. Nah, kita bisa tahu kan di sini tuh kita bisa lihat bahwa strategi RO-nya itu dengan strategi RO daripada Nusantara Rose dan Green Bean Corp-nya, kan ini Green Bean Corp-nya, dan sedangkan ini kan Nusantara Rose-nya. Nah, kalau strategi RO dan strategi RO daripada Nusantara Rose itu adalah 78, 92, 57 dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat bahwa berdasarkan raw mix-nya atau strategi mix-nya, apabila di strateginya itu dicampur atau dilakukannya campuran strategi, maka kita bisa tahu bahwa kita menggunakan atau kedua perusahaan tersebut akan menggunakan RO dan juga HP-nya yang dimana yaitu 1. Jadi strategi RO-nya akan dipakai yang 1. Nah, sedangkan kalau mix-nya dia menggunakan HP yang dimana yaitu 1. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini raw mix-nya 1, sedangkan kolom mix-nya 1. Itu artinya strategi yang akan dipakai kedua perusahaan antara Green Bean Corp dan juga Nusantara Rose itu adalah RO dan HP, atau mix-nya itu RO dan HP. Nah, sehingga value of game-nya yaitu dalam baris itu adalah 57. Itu artinya bahwa 57 juta rupiah merupakan nilai permainan daripada atau nilai strategi daripada Nusantara Rose dan juga Green Bean Corp-nya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa keseimbangan nas murni itu adalah 57 juta, dan sehingga steady state-nya tadi itu value of game-nya sama yaitu 57, sehingga kedua perusahaan antara Nusantara Rose dan juga Green Bean Corp itu akan mendapatkan steady state-nya di angka 57 juta dengan mix strategi yaitu RO dan juga HP. Mungkin itu aja dari saya. Saya Silwan dari Samura, memohon maaf atas kekurangan dan juga segala kata dan perbuatan. Oke, di sini juga kita bisa lihat bahwa di sini strategi yang terpilih itu kalau raw minimumnya 57. Nah, sedangkan maksimumnya di sini itu kan maksnya tuh dapat 57 kan? Nah, tadi sama juga maksnya dapat 57. Nah, sedangkan minimaxnya itu kan kalau mixnya tadi nih kita dapat 78, 92 dan 57. Nah, kalau maksnya itu dapat 57. Nah, maka value-nya itu 57. Nah, kita bisa lihat juga result in list form-nya. Nih, kita bisa lihat bahwa strategi RO-nya tadi 1 dan HP-nya itu adalah 1. Nah, berarti mix strategi yang dipakai itu adalah RO dan juga HP. Nah, kemudian kita bisa lihat di kolom ini. Nah, ini juga sama, di mana value of game-nya 57 dan juga throw-nya expected value-nya sama 57. Mungkin itu aja dari aku, dari saya Silwan dari Samura. Saya pamit undur diri dan saya mohon maaf untuk segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih banyak.